Biotron Biochar 3-in-1 hadir sebagai solusi di saat pupuk kimia mahal. Biotron di dalamnya ada biochar, berperan penting di dalam penyediaan oksigen, di dalam penyediaan air, dan sebagai tempat yang nyaman bagi mikroba penyubur tanah. Kemudian biochar ini dilengkapi dengan agen hayati. Selain itu, Biotron juga dilengkapi juga dengan pupuk organik sebagai sumber nutrisi. Mengawali video kita kali ini, saya pengen tanya kepada Pak Budiono. Sekarang ini kan musim panas banget nih ceritanya, Pak. Kok sekarang tuh panas, penyebabnya tuh kenapa sih, Pak? Yang jelas ya karena perilaku kita. Gimana baik itu di budidaya pertanian ataupun di peternakan dan juga di sisi transportasi. Nah, di sana dia mengeluarkan gas-gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Dan disitulah terjadi kerusakan ozon dan akhirnya inframerah masuk leluasa menghujam ke bumi, baik kena tanaman kita, ke manusia dan ke lingkungan semua. Ya kita ngalami kenaikan ini, Mas, ceritanya suhu 1,5 derajat. Kenaikan 1,5 derajat berarti. Iya. Tapi mungkin nggak bisa balik kayak semula, Pak? Ya kalau menurut hasil penelitian orang Amerika itu kalau kita mampu menurunkan 35% saja gas efek rumah kaca, 2050 itu kita baru mengalami penurunan 1 digit saja. 2050, Pak ya? Sekarang kan 2023 nih ceritanya, 2050 kurang 2023 tuh berarti 27 tahun ya? Itu baru 1, Pak ya? 1 digit. Tapi kan katanya tadi kalau kita mampu 35%, Pak. Tapi kira-kira mungkin nggak, Pak? Ya kalau sesuai rencana-rencana negara-negara yang sudah menandatangani kesepakatan climate change tadi ya memungkinkan saja. Tapi kalau kita lihat penerapan di lapangan, petani kita tahu sendiri kan bahwa pupuk hanya dilepas begitu saja. Penggunaan organik tapi tidak pada tempatnya juga itu malah menjadi sumber juga. Organik tidak pada tempatnya itu kayak gimana tuh, Pak? Ya, misalnya gini. Penggunaan pupuk organik itu kan seharusnya harus ada selimutnya. Termasuk urea, NPK itu harus diselimuti, Mas. Jadi tidak dibiarkan telanjang gitu. Ya, contoh urea. Kita lepas saja di lahan sawah yang berair, besok sudah tidak ada itu urea, dia sudah lenyap. Otomatis uang kita juga menguap juga itu. Nah ini harus dikasih baju yang namanya Biotron. Nah kenapa? Kalau tidak dia akan menguap menjadi N2O, N2O2, NO, bahkan selesai kita panen itu jerami kan langsung terjang sama rotari saja. Nah itu ternyata kemampuan degradasi kita, degradator kita, baik itu lewat mikro atau apa, nggak cukup. Kita kan 2-3 minggu sudah ditanam. Makanya sering petani ngeluh, Pak ini kenapa kok kuning ini? Ya itu efeknya. Karena ada proses asam. Ya kan, pH-nya drop, sisi lain dia melepas energi yang besar. Dan ini langsung naik merusak ozon kita. Keluarlah CO, CO2 karena hasil pelepasan dari fermentasi itu di samping yang nitrogen tadi. Itu yang menyebabkan dari kenapa kok pertanian organik malah seperti itu. Nah, sehingga kita harus cari solusi yaitu dengan dikasih baju yang namanya Biotron. Ini sebelum bicara soal Biotron nih, Pak, kan sekarang ini kan panas banget nih ceritanya dan kita juga udah ngerasa kan panas banget kayak gini. Nah, pasti dong tanaman juga ngerasa nih. Kira-kira nih dampak pemanasan seperti ini tuh bagi tanaman gimana tuh, Pak? Yang jelas dia akan mengalami transpirasi yang cukup hebat. Apa tuh transpirasi itu, Pak? Ya, tapi bukan transmigrasi, Pak ya? Bukan. Tapi sama-sama pergerakan. Oh, sama-sama pergerakan gitu ya? Kalau transmigrasi kan orang ya dari pulau. Nah, kalau transpirasi itu perpindahan cairan di dalam tubuh tanaman ke lingkungan. Nah itu dia menguap. Tapi kalau dari tanah namanya evaporasi. Nah, dan semuanya itu minus air. Nah sehingga dalam posisi itulah nampak panas. Kalau di atasnya sudah suhunya tinggi, ini ada uap air, otomatis apa? Ongkep ya, apa itu? Sumuk. Nah seperti itu. Dan itu akan memicu
namanya OPT, terutama penyakit jamur. Nah, itu makanya sekarang outbreak luar biasa itu penyakit maupun hama, termasuk insek, serangga. Itu masa kawinnya lebih pendek. Masa kawinnya lebih pendek ya? Ya? Kalau normal dia 3-4 minggu mungkin baru menetas atau reproduksi satu siklus. Tapi dengan adanya pemanasan ini, dari hasil riset itu dia bisa maju 5-7 hari. Jadi ceritanya pengaruh panas ini bisa bikin hama atau insek tersebut bisa berproduksi lebih cepat gitu Pak ya? Iya, terangsang. Tapi kok manusia kok kedingin-dingin sih Pak yang berproduksi Pak? Lalu kira-kira nih Pak, kan tadi disebutin solusinya biotron nih Pak. Boleh diceritain nggak Pak, biotron itu apa sih Pak? Jadi biotron itu ada suatu biomasa yang sudah kita perlakukan dengan proses pirolisis. Apalagi itu Pak? Nah, pirolisis itu adalah proses pembakaran tanpa oksigen, ya, sehingga nanti yang terbentuk adalah karbon. Nah, itu biocarnya. Sedang komponen yang kedua itu adalah pupuk organik cair. Itu sebagai jawaban keluhan bahwa dengan biocar ternyata pernah itu petani kita menerapkan, Pak, ini kok malah kuning, drop semua. Lah, itu terjadi di situ karena nutrisi kurang. Di samping itu, ternyata ini juga tidak disadari oleh teman-teman sobat tani kita. Katanya sudah bikin areng. Arengnya ditaruh di tanaman malah mati. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya harus diketahui sebelumnya, yaitu apa? Jadi areng yang baru kita bakar itu ternyata diselimuti yang namanya asam karboksil. Nah, ini yang harus dibersihkan. Karboksilnya ini. Tapi jangan dibuang. Nah, ini ada tekniknya, yaitu kita lakukan aktivasi. Jadi tidak hanya pulsa kita ataupun kita punya informasi yang harus diaktifasi dulu, tapi ternyata si asam karboksil harus diaktifasi. Itu nanti akan hasilnya adalah asam karbonil dan asam-asam organik yang sudah tidak beracun lagi. Nah, itulah yang nanti akan menjadi asam humat, asam sulfat, dan itu sangat bagus untuk kesuburan tanaman. Gitu. Tapi boleh diceritain Pak urut-urutannya, kan tadi diceritain nih mulai dari biocar atau arang tuh Pak, sampai menghilangkan asam-asaman tuh. Nah, anggaplah misalnya saya punya jerami nih ceritanya, saya punya jerami, itu jeraminya diapain dulu nih? Di pirolisis itu berarti kan katanya dibakar tanpa oksigen. Nah, itu proses pembakarannya seperti apa? Mungkin alat-alat yang seperti apa dipakai atau gimana tuh Pak? Iya, yang jelas biomasa ini sudah pada kekeringan 15-20%. Setelah itu tergantung ya tempatnya. Kalau tempatnya kecil ya harus dipotong-potong. Apakah itu jerami, apakah itu pelepah sawit, apakah itu tangkos, ya termasuk tongkol jagung, batang jagung itu harus dipotong disesuaikan tempatnya. Yang penting dia masuk ke tabung untuk diproses pirolisis. Nah, setelah itu sesuai masa atau biomasa yang ada, jadi sekam akan beda dengan tongkol, waktunya, suhunya. Nah, ini yang sering tidak dipahami. Asal bakar, ternyata apa yang jadi abu. Nah, lain abu itu sudah silikat. Kalau arang tadi karbon, jauh itu. Nah, mereka mungkin beralasan, Pak, ini nenek moyang kita tinggal potong-potong, bakar, ya subur Pak. Ya kalau dulu, ya kan tanah masih sehat. Iya betul. Nah sekarang tanah kita udah sakit, ditambah beban lagi malah sakit. Nah itulah yang harus kita ketahui lah. Dari hasil arang yang karbon tadi, karena tidak ada oksigen kan, sehingga karbon yang terjadi ya senyawa karbon. Kalau ada oksigen dia akan menjadi CO atau CO2, itulah yang jadi asap. Makanya semakin banyak asap berarti karbonnya semakin kecil. Abunya nanti semakin banyak yang putih itu. Nah, jadi arang itu ternyata hebat sekali manfaatnya. Jadi pertama meningkatkan pH, kedua meremediasi kalau racun-racun. Dari mana? Dari pupuk-pupuk kita yang masa lalu. Seperti ini, sampean pupuk SP36, fosfat kan, PO4 itu. Kalau itu lama dan itu terendam air, dia akan jadi PO3 dan itu toksin. Jadi fosfit itu racun. Itu
bisa diremediasi dengan arang ini. Dengan cara apa? Dia menyuplai oksigen. Tambah lagi nih ceritanya. Iya, jadi akhirnya PO4 bisa dimanfaatkan lagi. Nah, dan seterusnya nanti unsur-unsur yang lain juga demikian peranannya. Jadi sehingga betul-betul komprehensif. Terus yang keempat, dia juga bisa menangkal penyakit-penyakit tular tanah. Nah, itu ternyata panjang ceritanya, tapi intinya itu. Terus kelima, salah satunya adalah bagaimana dia menyimpan nutrisi. Yang tadi saya bilang, urea kalau tidak dikasih baju itu, ya dia langsung terbang besok. Ada air, ada panas, udah, apalagi panas seperti sekarang. Titik bekunya nitrogen kan minus 78 gitu, kena suhu 35 ya langsung kabur. Iya, betul. Hilang. Nah, itu sehingga uangnya petani yang mahal-mahal ya itu percuma. Berarti selama ini sia-sia ya Pak petani kalau ketika langsung sebar kayak gitu kan tiba-tiba nggak dikontrol sama sekali, kemudian katanya udah dipupuk ternyata tanamanku nggak bisa hijau, berarti sebetulnya hilang kayak gitu atau salah satunya itu. Terus yang kedua, bisa diserap oleh kalau ada mikro-mikro yang sifatnya dia penangkap nitrogen yang ada di tanah. Padahal kita sudah ngeracuni dia. Saya yakin dia populasi dan variannya juga sudah terbatas. Makanya tadi perlu ada sokongan hayati baru sebagai pasukan yang nanti untuk membantu bagaimana menangkap fisaksi maupun menangkap dalam artian menyimpan nitrogen yang ada di tanah itu. Dan langkah-langkah dalam membuat biochar yaitu pertama, kita siapkan terlebih dahulu satu buah besi besar modifikasi, di mana pada bagian tengahnya kita berikan lubang-lubang dan juga diberi kaki pada bagian di bawahnya. Tapi kalau seandainya pakainya yang lain itu juga boleh kok. Misal menggunakan besi yang berlubang-lubang gitu ya sahabat tani. Nah kayak gini tuh boleh kok. Dan di bagian tengahnya nanti bisa dikasihkan kertas atau juga kayu buat menyalakan apinya. Dan kalau pakainya besi modifikasi maka tinggal kita taruh aja kertas pada bagian kaki bawahnya. Nah, jika sudah, tinggal kita tuangkan material organik yang mau kita jadikan arang. Nah, dalam hal ini ya sahabat tani, kita pakainya sekam aja. Karena untuk mendapatkannya itu nggak sulit kok ya sahabat tani. Cukup kita minta aja pada tempat penggilingan padi, pasti dikasih kok ya sahabat tani. Nah, lalu kalau sudah, maka kita nyalakan kertasnya. Kemudian tutup tempat menyalakannya dengan meratakan sekamnya. Nah, kalau nyalanya udah makin besar, maka kita bisa tuangkan lagi sekamnya sedikit demi sedikit. Maka proses pembakarannya sudah dimulai loh ya sahabat tani. Dan kita tinggal tunggu aja antara 5-6 jam kemudian. Maka material organiknya bakalan menjadi arang. Nah, setelah 6 jam ya sahabat tani udah jadi arang loh. Nah, tinggal kita balik-balikan aja supaya proses pembakarannya bisa jauh lebih merata lagi. Dan kalau udah dirasa cukup, maka tinggal kita pindahkan aja arang sekamnya dan tunggu sampai dingin. Dan kalau sudah, maka kita bakalan masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu proses aktivasi dari biocharnya. Dan pastikan hadir ya, karena kita bakalan bahas proses aktivasinya pada episode yang kedua, oke?